Adakah penjelasan tentang rasa syukur khususnya yang mempengaruhi kelimpahan termasuk hal ini dalam memanifestasi uang? Saya coba bantu menjawabnya ya. Kalau tentang berbicara tentang manifestasi itu kita mungkin sudah banyak tahu ya bahwa itu hanya akan terjadi ketika terjadi sinkronisasi antara rasa, pikir, dan juga laku. Apa saja itu, baik itu buruk maupun baik, itu sebenarnya bisa dimanifestasi ketika tiga hal itu selaras. Nah, sayangnya paling susah itu manusia itu kan lebih bisa merasakan sakit atau kepedihan gitu. Saat itu tuh pikirannya sinkron, perasaannya sinkron, dan juga lakunya tuh sinkron gitu. Tetapi ketika merasakan hal-hal yang kebaikan atau yang positif itu kadang-kadang susah nih pikiran kita, apalagi kita sudah sering atau sudah terprogram ya selama bertahun-tahun gitu dengan pola didikan atau pola hikmah yang kita ambil dalam kita bersosialisasi dengan orang lain itu mempengaruhi bahwa si pikiran positif itu adalah susah lah untuk dicapai atau nggak mungkin lah itu dicapai. Nah, pikiran kita ini nih yang paling susah untuk kita kontrol. Jadi salah satu cara ngehacknya itu menurut saya adalah si rasa syukur itu sebenarnya nggak bisa hanya berhenti di mulut, atau yang kita tahu kita ketika mau afirmasi kelimpahan uang itu kita bersyukur terhadap matahari yang menyinari kita, atau nafas yang kita rasakan, kesehatan yang kita punya gitu. Itu emang baik juga gitu, karena kalau itu kan pikiran kita tidak akan membantahnya gitu, karena itu nyata gitu, sudah kita rasakan. Nah, kalau tentang uang itu gimana? Apalagi untuk khususnya kita-kita yang kalau misalnya mengalami kesempitan ya atau kekurangan dalam hal ini masalah finansial, itu pikiran kita susah tuh nerimanya. Apalagi kalau kita sudah mengalami keadaan itu bertahun-tahun ya, atau kita sudah mendapatkan program itu juga berpuluhan tahun dari lingkungan, dari pendidikan dan sebagainya, bahwa orang itu harus bekerja keras lah, harus punya jaringan yang ini itulah untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih di dalam manifestasi uang gitu. Salah satu bentuknya itu rasa syukur. Nah, kalau rasa syukur itu sendiri sebenarnya tidak hanya bisa kita rasakan, tapi harus kita lakukan ya, supaya sinkron tuh rasa, pikir, dan laku. Caranya laku bersyukur itu bukan hanya ngucap gitu, tapi kita dengan menjadi pemberi atau kedermawanan itu ya. Karena ketika kita memberi itu kita mengakui bahwa oh iya ya, aliran dari kelimpahan itu ada gitu. Contohnya saya ingin mungkin berbagi sedikit pengalaman ya. Waktu itu terjadi pembicaraan lah antara saya dengan seorang driver ojek online ya. Dia bercerita bahwa dia mengalami kesempitan hidup, bahwa dia sebenarnya itu sarjana, tapi dia terpaksa menjadi driver ojol karena dia perlu mendapatkan masukan lebih lah untuk membiayai kehidupannya dan juga keluarganya. Di situ saya melihat bahwa karena dia bersyukur banget ya, saya bisa gitu saat itu memberikan tips yang membuat dia merasa walaupun tidak besar, tapi dia bilang itu membuat dia percaya bahwa energi uang itu ada, bahwa ada rasa lega dari uang yang masuk gitu loh. Maksudnya dia merasakan energi kelimpahan itu ketika ada orang memberikan ekstra kepada dia walaupun nilainya tidak seberapa gitu. Jadi di situ pembicaraan itu sebenarnya saya yang lebih diuntungkan, karena saya mendapatkan pencerahan bahwa ketika kita mengalami atau kita menolong orang itu ya, berbagilah gitu walaupun tidak seberapa gitu. Berbagi itu maka kita turut menjadi saluran kelimpahan itu, dan bahwa saya tuh tidak bisa menjadi pemberi kalau tidak ada penerima gitu. Jadi pengalaman itu membuat saya menemukan konsep keseimbangan antara pemberi dan penerima, dimana penerima itu sendiri pun jangan sampai merasa rendah diri atau merasa akhirnya tidak berdaya gitu karena dia hanya bisa bertahan dengan pemberian orang. Tapi sebenarnya dia juga turut andil dalam peran dari keseimbangan, karena alam ini kan tentang keseimbangan ya. Nah, terus muncullah pertanyaan, terus gimana dong kalau orang yang akhirnya puas menjadi penerima saja gitu? Berarti konsep tentang pemberdayaan diri itu nggak perlu ada dong.
Atau mungkin ada orang yang berpikir, wah enak banget nih, setelah ini nanti banyak orang akhirnya puas dengan menjadi penerima saja gitu, tidak akan menjadi pemberi. Nah, ini akan menjelaskan juga konsep tentang itu. Maksudnya pemberdayaan itu tidak hanya untuk orang-orang yang ada di posisi penerima ya, atau posisi berkekurangan, tapi pemberdayaan diri itu perlu juga untuk orang-orang yang berada di posisi yang kita beri stigma atau kita beri label sebagai orang-orang yang di keadaan yang lebih baik gitu ya. Tapi pemberdayaan itu contohnya gini deh, kalau ada orang dia sering ngasih uang gitu, atau dermawan lah ya kita bilang, dia ada di posisi peran kehidupan itu sebagai seorang pemberi. Tapi kalau dia tidak melakukan pemberdayaan dirinya, khususnya di spiritualitas ya, menurut saya ya, spiritualitas, maka dia nanti bisa jadi sombong gitu. Nah, ketika sombong itu dia akan masuk lagi ke dimensi ketidakseimbangan dari dimensi lain. Maksudnya sisi lain ya gitu, layer atau lapisan lain gitu, permasalahan kehidupan yang lain kalau sombong. Karena semua tuh kayak terjalin dalam pintalan benang di yang namanya roda kehidupan. Kita oke lah ketika kita mampu memberi gitu, tapi kemudian kita tidak memberdayakan diri kita dengan meningkatkan kemampuan kita terhadap empati atau rasa. Kita sombong ketika memberi. Nah, pemberdayaan ini pun harus dialami juga oleh yang namanya penerima. Bukan berarti ketika kita menjadi penerima, kita menjadi bagian dari keseimbangan energi kelimpahan finansial atau kelimpahan hal-hal materi maupun non materi dalam kehidupan. Kalau kita hanya mau jadi penerima aja dan tidak melakukan pengembangan diri, ya kita perannya nanti tidak bisa ikut secara kolektif untuk menjadi inspirasi atau menarik orang-orang lebih banyak lagi terinspirasi menjadi bagian dari aliran keseimbangan atau aliran kelimpahan itu sendiri gitu. Jadi memang banyak dimensi ya dalam permasalahan kehidupan kita itu, apapun itu permasalahannya. Dalam hal ini kita bicarakan tentang peran dari pemberi dan penerima, dan juga kaitannya tentang dengan energi kelimpahan, keseimbangan dalam kehidupan, dan juga tentang pemberdayaan diri. Jadi buat teman-teman yang saat ini berada di posisi pemberi, silakan kembangkan diri untuk menambah dari nilai-nilai dimensi spiritual lainnya, supaya ketika roda itu berputar atau peran kita itu, karena roda ekonomi kan ada juga roda ekonomi ya, tidak hanya roda kehidupan ya, karena kita tidak pernah tahu dengan yang namanya roda-roda itu, roda kehidupan, roda ekonomi, dan bla bla bla. Jadi ketika kita seorang pemberi, kita bisa dengan tulus, dengan legowo, tanpa kesombongan untuk memberi, maka kita terbuka terhadap aliran kemelimpahan itu. Energi itu akan melihat kita, oh dia ini siap loh menjadi energi positif kelimpahan tentang kehidupan gitu. Begitu juga dengan teman-teman penerima saat ini, peran kalian itu memang penerima, tapi itu bukan berarti teman-teman tidak berdaya atau tidak mampu atau rendah posisinya ya secara sosial ekonomi. Anda itu sedang menjadi bagian dari jaringan atau yaitu roda keseimbangan tentang kelimpahan itu. Kita sama-sama berada di jaringan kolektif itu. Nah, ketika sudah di situ, kita juga perlu melakukan pengembangan diri, bahwa kita memanifestasi rasa kemelimpahan itulah. Kita mensyukuri apa yang kita terima, kita mengembangkan diri agar kita menjadi inspirasi juga bagi orang-orang lain, sehingga mereka juga melihat dengan nyata, dengan tidak hanya dengan rasa aja, tapi pikiran mereka pun bisa melihat, oh iya ya, itu dia bisa loh mengubah jalan hidupnya, mengubah keadaan finansialnya. Kira-kira demikian sih penjelasannya. Semoga teman-teman bisa memahami, atau mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan lagi juga. Saya hanya bisa berbagi sedikit dari apa yang saya pikirkan. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan boleh banget. Thank you.